Dapat mbak baru, iya. Sukacita di tahun ini tuh aku dapat pekerjaan baru. Jadi dapat THR dan yang lain sebagainya. Sukacita di tahun ini nggak ada. Sekarang semua bisa dibilang ada sukacita. Momen paling sukacita tahun 2022 adalah 12 Juni 2022, yaitu kami berdua menikah. Momen sukacitaku di tahun 2022 ketika masih dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan bareng dengan tim musik, bisa dipercayakan Tuhan untuk sebagai apapun dalam dunia kampus. Momen yang paling berharga itu adalah melayani Tuhan dengan sukacita. Itu aja sih. Momen sukacita di tahun 2022 adalah bisa bareng-bareng sama anak-anak untuk pelayanan di sekolah minggu maupun di gereja. Momen yang paling sukacita di tahun 2022 banyak berkat dan saya banyak menemukan orang-orang yang mengasihi saya, terlebih di lingkungan Jakarta di kampus. Sebenarnya nggak ada, nggak ada soalnya berprogres kalau sukacita itu. Sukacita di tahun 2022 saya akhirnya bisa memilih untuk berkuliah bolak-balik Indonesia dan juga Malaysia. Saya tetap bisa melayani di Rosipina, tapi saya tetap bisa melanjutkan kuliah saya di luar negeri. Action! Oh, buka masker dulu, oke. Halo teman-teman. Hai everyone, Momen sukacita. Momen sukacita tahun ini aku bisa merayakan Natal bareng-bareng sama teman-teman semua. Apa? Yang saya sukacita pada tahun ini melihat kondisi pekerjaan di teman-teman saya yang mungkin saya kehilangan baik teman juga di sana, tapi saya syukur masih dikasih kerja sama Tuhan, jadi saya masih bisa berpenghasilan untuk keluarga saya. Ya, semua harinya Tuhan, jadi semua sukacita kan. Sukacitanya sehat. Sehat. Hal sukacitanya bisa ikut melayani di gereja ini juga. Bisa mengenal jemaat-jemaat Rosipina yang baru dan lingkungan yang baru. Momen sukacita tahun ini bisa Natalan lagi di gereja setelah 2 tahun nggak Natalan lagi. Terus juga ada deh satu lagi yang paling enggak. Momen sedih aku adalah ketika anak kaki 4ku ada yang kena eksiden ketika pindah rumah. Momen yang paling sedih di tahun 2022 berpisah dengan orang tua. Aku di Jakarta, orang tua di Nias. Mobil saya sudah ditabrak 3 kali selama tahun ini. Jujur saya bolak-balik bengkel tahun ini 3 kali, jadi ya mungkin Tuhan berbicara pada saya untuk ganti kali ya. Karir di kantor nggak jelas. Mungkin ini Tuhan berbicara untuk pindah kerja. Kaki aku sampai cedera, jadi aku sempat nggak bisa main beberapa minggu. Tahun ini kehilangan papa, itu yang paling duka cita sih. Momen sedih, putus dari pacar. Kami tidak punya modal menikah. Kayaknya nggak ada deh. Iya, soalnya bahagia dan sukacita selalu. Kalau aku momen sedihnya ketika menunggu link Zoom-nya kelamaan. Karena waktu pas webinar beberapa bulan yang lalu itu sangat lama banget dan itu membuatku sedih, lumayan sedih sih, tapi ternyata semua terbayar dengan baik. Kalau sedih nggak ada sih, tapi ya sama sih kayak sukacita berprogres, kayak oh ini duka cita tapi ya nggak apa-apa gitu. Sementara momen duka cita adalah ketika saya berada di luar negeri dan saya tidak bersama-sama dengan para lighters di Rosipina dan juga jemaat Rosipina lainnya. Duka cita di tahun ini nggak ada karena semua hari itu penuh dengan kebahagiaan. Duka cita di tahun ini juga nggak ada, karena sama seperti sukacita. Tahun ini duka citaku mendengar orang-orang keluarga di sekitarku sakit, itu yang paling duka cita sih. Hal yang sedih di tahun ini banyak
jemaat-jemaat yang terkena COVID dan ya, sedih. Gitu. Kalau duka citanya nggak ada sih, paling cuman ngeliat rapot doang. Resolusi di tahun 2023 lebih rajin lagi dan dipakai Tuhan lebih lagi. Solusi jangan kayak gitu. Tidur lebih teratur, makan lebih teratur, bisa mengikuti pola hidup yang lebih sehat. Kami berkomitmen untuk semakin giat dipakai Tuhan, semakin semangat ya. Semangat untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Kamu apa? Sama. Resolusi di tahun ini ya lebih teratur tidur dan makannya. Resolusinya 4K. Resolusi YouTube 4K. Ya ampun. Resolusi 2023 untuk aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih terus banyak belajar, lebih bisa mengupgrade diri demi kemuliaan Tuhan dan juga semakin juga untuk memperbaharui terus-menerus untuk bisa menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Resolusi di tahun 2023 bisa untuk menjadi berkat lebih lagi untuk banyak orang, bisa menjangkau jiwa untuk lebih lagi banyak orang, dan bisa melayani barang-barang lagi. Semoga lebih baik lagi di tahun 2022. Resolusi di tahun 2023, saya berharap saya sebagai pelajar teologi bisa memberi dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling saya dan bisa juga menjadi berkat dan bisa sukses. Resolusi di tahun 2023 jelas, lulus tepat waktu. Resolusi di tahun 2023 menjadi pribadi yang lebih lagi, terus melayani Tuhan, terus rajin belajar. Si ngecilin perut lah kayaknya. Hidup sehat. Itu aja. Resolusi 2023 pacar baru dong. Bisa lebih bersyukur lagi apa yang ada dan juga bisa mengembangkan diri baik secara kesehatan maupun karir. Resolusinya ada peluang di karir, di pelayanan, dan boleh kurusan. Resolusinya bisa tetap ikut melayani Tuhan. Resolusi lebih sehat lagi, lebih kurus. Ya, tetap setia melayani Tuhan. Selamat tahun baru buat Rosipina. Happy New Year Rosipina. Happy New Year GB Rosipina. Happy New Year Rosipina. Happy New Year Rosipina. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat lagi dan ingat visi misi Rosipina. Rosipina bagi dunia. God bless you all. New Year's everyone. God bless you all. God bless you. Jaya, jaya, jaya. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year GPI Rosipina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru Gereja Baptis Indonesia Rosipina. God bless. God bless.